warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Nah, di pembelajaran kali ini, di tema 2, subtema 2 dan 3, kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dengan materi gangguan pernapasan pada manusia dan cara memelihara organ pernapasan manusia. Kompetensi dasarnya menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Oke, selanjutnya, apa saja gangguan penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia? Ayo, ada yang tahu apa saja penyakitnya? Nah, beberapa gangguan atau penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia diantaranya yaitu ada asma atau sesak napas, TBC paru-paru atau tuberkulosis, bronkitis, pneumonia, influenza atau flu burung, kemudian corona atau COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi, kemudian ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, kemudian laringitis, faringitis, radang amandel, dan hipoksia. Oke, simak materi selanjutnya ya. Oke, sebelum kita membahas beberapa penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia, kita harus mengetahui dulu apa saja faktor umum penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Nah, yang pertama itu ada virus atau bakteri. Hal ini bersifat sementara karena virus atau bakteri bisa diobati dan ada vaksinnya. Kemudian, faktor berikutnya ada lingkungan atau pola hidup. Nah, lingkungan ini berasal dari polusi udara dan pola hidup dengan memakan makanan yang tidak sehat atau jarang berolahraga. Kalau keturunan itu perlu kalian ketahui sifatnya permanen, maksudnya penyakit yang berasal dari keturunan itu tidak dapat diobati, tapi bisa dicegah. Nah, maksudnya bagaimana? Yuk simak penjelasannya. Nah, gangguan pernapasan yang pertama akan kita bahas yaitu asma. Asma adalah gangguan pernapasan manusia yang menyebabkan sesak napas yang ditandai dengan adanya selaput pipa udara atau penyempitan saluran pernapasan. Penyebabnya bisa alergi udara, alergi debu, kemudian dingin, juga kebiasaan merokok atau keturunan. Gejalanya sesak napas. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Coba kalian bandingkan gambar paru-paru normal dan gambar paru-paru penderita asma. Gambar paru-paru normal yang sebelah kiri itu terlihat saluran pernapasannya, lubangnya membesar, yang menyebabkan oksigen masuk ke paru-paru itu lebih banyak dibandingkan pada penderita asma yang dinding saluran pernapasan menebal sehingga lubangnya menyempit dan udara yang masuk ke dalam paru-paru itu lebih sedikit. Perlu kalian ketahui, jika penyebabnya karena keturunan, penyakit asma ini tidak bisa diobati, hanya bisa dicegah atau ditangani. Nah, pada penderita asma ini, ya apabila kambuh, bisa menghirup obat hisap yang bernama inhaler. Gambarnya ada di bawah ya. Penyakit selanjutnya yaitu TBC paru-paru. TBC paru atau tuberkulosis merupakan penyakit infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Penyebabnya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya batuk berdahak disertai darah, nyeri dada, demam, dan sebagainya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah cara penyebaran penyakit TBC paru melalui udara pada saat bersin, batuk, atau berdekatan dengan orang yang normal. Nah, jadi hati-hati bagi kalian yang normal apabila berdekatan dengan orang yang penderita TBC paru itu harus menggunakan masker ya, agar tidak tertular oleh bakterinya. Nah, berikut adalah gambar kondisi pada saat TBC paru, yaitu dinding paru-paru itu menebal atau lembab. Nah, penyakit selanjutnya yaitu penyakit bronkitis. Bronkitis merupakan penyakit peradangan pada bronkus atau lapisan cabang tenggorokan. Penyebabnya alergi, bakteri, jamur, virus, dan zat-zat kimia lainnya yang terhirup ke dalam paru-paru. Nah, gejalanya batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Perlu kalian ketahui, bronkus itu letaknya di antara tenggorokan dan paru-paru yang bercabang. Nah, lihat pada gambar berikut ini. Perbedaannya, gambar bronkus yang meradang dan gambar bronkus yang sehat. Yang bagian atas, bronkus yang sehat itu
berwarna merah, sedangkan bronkus yang meradang itu berwarna merah muda dan bentuknya lebih tebal. Dindingnya itu lembab, juga ada cairan kuning di dalamnya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pneumonia atau biasa orang awam disebut paru-paru basah. Nah, pneumonia merupakan penyakit peradangan pada paru-paru, terutama di bagian alveolus. Penyebabnya virus, bakteri, dan jamur. Gejalanya sulit bernapas, batuk berdarah, dan dada terasa sesak. Coba kalian perhatikan, bagian alveolusnya pada saat penderita pneumonia itu berisi lendir atau cairan yang berwarna kuning. Nah, disebut juga paru-paru basah. Banyak orang yang menyebutnya paru-paru basah itu karena alveolus itu gelembung udara yang ada dalam paru-paru itu terhalang oleh lendir tersebut, sehingga udara yang masuk itu bercampur dengan lendir yang ada. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini perbedaan kondisi alveolus pada kondisi normal dan kondisi terkena penyakit pneumonia. Nah, lihat kan ada perbedaannya. Pneumonia berwarna kuning dan pada saat kondisi normal itu berwarna merah segar. Gangguan pernapasan selanjutnya yaitu influenza atau sering kita sebut flu. Influenza merupakan penyakit menular melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut penderita flu ketika batuk atau bersin. Penyebabnya virus influenza. Gejalanya demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan sakit. Perbedaannya flu dengan pilek. Kalau pilek itu hanya keluar cairan dari hidung, sedangkan flu itu disertai gejala yang lainnya. Berikutnya yaitu flu burung. Flu burung merupakan penyakit berbahaya dan dapat menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang unggas. Nah, virus ini menyerang hewan unggas seperti ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Kemudian, hewan tersebut dikonsumsi oleh manusia sehingga tertular. Nah, penyebabnya virus H5N1. Gejalanya demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan sakit. Perlu kalian ketahui, untuk mencegah flu burung, lihat gambar berikut ini. Gambar yang dilingkari warna merah itu adalah hal-hal yang dilarang, seperti menyentuh hewan unggas secara langsung, membakar atau menyembelih hewan unggas secara hidup-hidup dalam kondisi sakit, kemudian tidak menjaga kebersihan pada hewan unggas. Nah, yang harus dipatuhi untuk mencegahnya yaitu menjaga kebersihan, menggunakan alat pelindung saat bersentuhan dengan ayam atau hewan unggas lainnya, kemudian mencuci tangan dengan bersih, dan memasak daging hewan unggas secara matang agar tidak tertular dengan penyakit flu burung atau virus H5N1. Gangguan penyakit pernapasan berikutnya ada corona. Kalian pasti sudah tahu apa itu corona. Nah, corona merupakan penyakit yang saat ini menjadi pandemi di negara kita. Corona atau COVID-19 merupakan bagian dari penyakit flu yang menular, bahkan bisa menyebabkan kematian apabila didahului dengan penyakit berat sebelumnya. Penyakit ini berawal dari virus yang menyerang kelelawar. Nah, penyebabnya virus COVID-19. Gejalanya flu, demam, batuk, hingga sesak napas. Perlu kalian ketahui, penyakit ini belum ada obat atau vaksinnya, tetapi bisa dicegah dengan cara jaga jarak atau social distancing, menggunakan masker saat di tengah keramaian, dan mengisolasi diri di rumah apabila telah berpergian di tempat yang terdapat penyakit corona tersebut. Nah, berikut adalah cara mencegah virus corona dengan cara mencuci tangan dengan bersih, jaga jarak, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat, dan tidak bersentuhan dengan hewan secara langsung. Kalian bisa lihat dan baca pada gambar berikut ini ya. Gangguan atau penyakit berikutnya yaitu ISPA. I. Infeksi, S. Saluran, P. Pernapasan, A. Akut. ISPA merupakan penyakit yang menyerang bagian saluran atas atau bawah pada paru-paru. ISPA dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan tubuh dan cukup mengkonsumsi vitamin C. ISPA disebut juga penyakit peradangan organ pernafasan. Penyebabnya virus dan bakteri yang menyumbat saluran pernapasan. Gejalanya pilek, demam, batuk, hingga sesak napas. Kalian bisa lihat gambar berikut ini, gambar paru-paru penderita ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan akut yang berasal dari udara kotor yang terhirup oleh paru-paru. Berikutnya adalah ringitis dan faringitis.
Apa sih bedanya? Laringitis adalah sejenis radang yang menyerang organ pernapasan bagian laring. Sedangkan faringitis adalah sejenis radang yang menyerang organ pernapasan bagian faring. Nah, penyebabnya infeksi jamur bakteri atau virus. Laringitis dan faringitis penyebabnya sama, tetapi gejalanya yang membedakan adalah gejala laringitis, suara serak atau hilangnya suara, sakit bagian dalam tenggorokan atau dekat pita suara. Sedangkan pada faringitis gejalanya suara serak atau hilangnya suara, sakit di bagian luar tenggorokan atau faring, kemudian hidung tersumbat atau pilek. Nah, perbedaannya faringitis itu disertai pilek, sedangkan laringitis itu secara langsung bisa disebut juga radang tenggorokan karena letaknya di dekat dengan pita suara. Coba kalian perhatikan, lingkaran kuning adalah bagian faring, sedangkan lingkaran yang berwarna hijau adalah laring. Nah, kondisi disinilah yang disebut laringitis atau faringitis. Selanjutnya ada radang amandel atau tonsil. Nah, siapa di sini yang pernah amandel? Radang amandel adalah penyakit yang sejenis dengan laringitis, hanya menyerang bagian tonsil atau amandel yang terinfeksi sehingga meradang. Radang amandel umumnya dialami oleh anak-anak, hanya saja orang dewasa pun bisa terkena amandel apabila sistem imun rendah dan sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Apabila sudah parah, maka harus dilakukan operasi ringan dengan pengangkatan amandel. Nah, perlu kalian ketahui, amandel atau tonsil itu secara alamiah terdapat dalam tubuh kita. Fungsinya sebagai pengatur imun tubuh. Nah, penyebabnya infeksi jamur bakteri pada makanan yang dikonsumsi. Gejalanya tenggorokan sakit, susah menelan, dan lain sebagainya. Perhatikan gambar berikut ini, kondisi tonsil pada saat normal sebelah kiri dan tonsil sebelah kanan pada saat kondisi meradang. Nah, pada saat kondisi meradang itu tonsil atau amandelnya membengkak sehingga makanan sulit ditelan dan terasa sakit pada bagian tenggorokan. Gangguan pada penyakit pernapasan berikutnya yaitu hipoksia. Hipoksia merupakan penyakit sistem pernapasan yang disebabkan oleh kurangnya oksigen di dalam tubuh sehingga mempengaruhi fungsi organ lainnya. Penyebabnya menghirup udara yang beracun, berdiam diri di tempat yang pengap atau kurang oksigen, memiliki riwayat penyakit anemia sebelumnya. Gejalanya sesak napas atau sulit bernapas hingga pingsan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kondisi normal, sel darah merah itu lebih banyak daripada kondisi anemia. Perlu kalian ketahui, pada sel darah merah itu terdapat banyak oksigen, sehingga hal inilah yang menyebabkan penderita anemia mengalami hipoksia karena kekurangan sel darah merah, secara tidak langsung kekurangan oksigen juga. Nah, berikut adalah gas-gas yang berbahaya bagi organ pernapasan manusia. Ada apa saja? Yang pertama ada gas karbon monoksida atau CO, kemudian atau NO2, kemudian sulfur dioksida atau SO2, dan ozon atau O3. Perlu kalian ketahui, gas CO, NO2, dan SO2 terdapat di pembakaran sisa limbah pabrik, kemudian kendaraan bermotor, asap sampah, dan gas-gas berbahaya lainnya. Nah, kalau ozon itu terdapat di atmosfer bumi yang menyebabkan pemanasan global atau global warming. Berikutnya, cara merawat organ pernapasan manusia. Apa saja sih? Yuk disimak. Nah, yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi dan perbanyak minum air putih. Yang kedua, istirahat yang cukup dan berolahraga. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dengan mengkonsumsi makanan matang dan bersih. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan seperti cuci tangan, memakai masker, dan berada di lingkungan yang cukup oksigen. Dan terakhir, menghindari asap rokok, juga kurangi mengkonsumsi minuman bersoda dan menghindari konsumsi alkohol. Oke, alhamdulillah materi telah selesai. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.